Betul, kumaha damang. Sehat. Alhamdulillah. Sampurasun rampes sekalian. Bukan, enggak, ini emang agak akulturasi budaya ya. Sehat, alhamdulillah saya. Tiga bahasa yang berbeda loh Noah, luar biasa sekali ya. Oke, nah mungkin kalau kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Noah. Kita kan udah lama ya nggak ngelihat Noah ya. Enggak, kemarin kita baru preskon mereka juga. Enggak kan kita ngikutin skrip nih ya, jadi kita udah lama gak ngeliat Noah ya. Lama banget, kita kayaknya 5 tahunan lah ya gak ketemu ya. Baru kemarin 1 dekade konser. Betul, nah luar biasa sekali hari kita bisa bertemu lagi. Tepuk tangan dulu dong untuk brand ambassador dari Men's Experience. Ada Noah, di sini ada Kang Boril, ada Kang Lukman dan juga Ko Dave juga. Betul, mau info juga nanti teman-teman 5 orang beruntung yang ada di sini yang nanti selesai acara bisa berfoto sama Noah. Mana coba 5 orang itu boleh angkat tangan? Ada nggak tadi 5 orang yang namanya udah di-mention di Instagramnya Men's Experience? 5 orang, nanti kalian punya kesempatan untuk berfoto bersama brand ambassador Men's Experience yang baru saja kita reveal hari ini. Ya Indi? Oke, dan yang pasti kita mau nanya dulu dong sekarang Noah kan kesibukannya gila banget ya Kang, kok abis waktu konser aja besoknya langsung ada festival lagi, sebelumnya ada festival lagi gitu. Kalau Noah untuk, gue mau bilang skincare rutin gitu ya, apa aja nih biasanya yang paling dijagain, apalagi kan Bang Boril nih kalau kita lihat manggung kalian bertiga tuh keringetannya sampai wah gitu. Ya. Kenapa tadi mau ngomongin segini? Mau bilang skincare rutin. Kayaknya tuh cewek banget gitu ya. Tapi kalau misalkan perawatan badan kali ya, maksudnya Enggak lah, secara cowok juga keseluruhan. pasti butuh. Enggak mungkin enggak. Apalagi kalau kayak kita, kalau saya abis manggung itu keringetnya sama kayak abis main bola. Nah, Capeknya juga sama kayak gitu. betul. Kalau Noah manggung tuh diperhatiin Bang Boril pasti ganti kaos di tengah-tengah kan, seperti di dekade kemarin. Iya, memang melelahkan gitu dan itu kalau udah pasti setelah kegiatan yang berat udah pasti kalau pulang ya mesti bersih-bersih dong, kalau nggak bersih-bersih selesai. Apalagi kan kalau cowok itu yang gue tahu ya, ini menurut pengalaman pribadi. Di atas 30 tuh ada yang berubah di badan gitu kan. Yang tadinya nggak perlu dibersihin juga ya biasa-biasa aja. Sekarang kayaknya kok makin sini makin kayak apa istilahnya ya. Kalau gue ngobrol sama dokter ininya, ya banyak kulit matinya yang memang kalau misalnya nggak setiap hari dibersihin lama-lama numpuk. Jadi kayak kusem mukanya gitu. Jadi untuk merawat diri sendiri setelah banyak kegiatan yang super kayak kita itu sih udah harus itu. Jadi kalau habis manggung gua udah pasti lumayan ya, wax gua kan tebal kalau setiap kali manggung, nggak pernah jatuh rambut gua kalau lagi nyanyi kan ya. Jadi udah pasti itu udah mesti begitu nyampe kamar kita ya tunggulah setengah jam, tunggu keringatnya reda dulu segala macam baru bersih-bersih segala macam baru bisa tidur habis itu. Kalau misalkan apa kalau cowok-cowok kan biasanya ada ini yang di pomade, ada apa ya maksudnya kayak gel gitu di rambutnya itu kan juga harus langsung dibersihin kan. Iya soalnya kalau nggak kan nempel ke bantal tuh biasanya. Iya. Dari bantal nempel ke muka. Iya. Selesai habis itu besok. Kena muka tuh ya. artinya. Benar, jadi itu langsung bersih mungkin benar-benar seperti yang Men's Experience suguhkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Itu harus langsung dibersihkan gitu. Nah, tapi Itu. kalau misalkan kita mau nanya ke Kang Lukman dulu deh. Kang Lukman sekali ngomong suka lucu. Makanya Kita aku tuh terancam. aku suka takut tiba-tiba lucu aja nanti tuh. Aku nggak siap. Gak siap nempalin ya aku gitu, takutnya nggak punya counter akunya nanti kalau ngelucu ya. Nah Kang Lukman, kan Kang Lukman ini adalah salah satu personel dari Noah juga yang punya aktivitas outdoor yang lumayan sering karena suka fotografi, sering jalan-jalan juga. Nah biasanya kalau Kang Lukman merawat dirinya versi Kang Lukman nih seperti apa? Karena kalau Kodev kan di rumah aja ya, gitu kan. Kan ngasek lah kalau Kodev mah paling AC lah kering, udah itu aja dia mah. Di rumah Anda kan ya? Enggak pernah. Satya ada di rumahnya Kodev. Enggak, nyuci baju. Oh, Jadi kalau misalkan Kang Lukman Biona nih biasanya kalau kegiatan outdoor gitu, kalau lagi mau foto atau lagi jalan-jalan, biasanya apa yang paling penting kalau versinya Kang Lukman? Monggo Kang Lukman. Kalau saya biasanya kalau foto itu udah pasti pakai minyak wangi ya, parfum. Karena kan kadang panas, terus kalau mau selfie difotoin temen kan harus pakai jaket tuh.
itu kadang-kadang yang panas banget itu sampai keringetan kan. Kalau nggak wangi kayaknya gak enak gitu kan, bau gitu. Terus yang pasti sih tour ya, selama kita manggung keluar kota, kita masuk pesawat dingin kan, pakai jaket, keluar udah kepanasan. Jadi jaketnya kan kadang-kadang kita nggak bisa dilepas gitu kan. Duh, bawa aja dipakai terus. Nah itu kan kadang-kadang keringetnya berlebihan ya. Kayak nguap di dalam juga ya hawanya Iya benar, jadinya. benar. Jadi pas betul. Kan? Itu pakai parfum itu dan saya ngomong sama David, ini parfum enak banget. Ya, David, itu apa ya? Kebetulan saya suka aroma yang memang kayak abis mandi gitu. Jadi seger terus gitu. Sama David sampai wangi ya, dipakai terus gitu. Jadi kalau berarti kurang lebih tadi udah di-spill ya sedikit aromanya si parfum yang dimilikin sama Men's Experience ini tuh aromanya fresh yang sampai kayak Segar. baru beres mandi. Kayak baru beres Betul, mandi. iya. Itu sebuah jargon baru ya. Jadi nanti aku kalau mau nyari body mist gitu, yang rasanya kayak abis mandi terus gitu ya. Jadi seperti kata Kang kayak pas Lukman. disemprot kayak abis mandi. Iya, padahal udah 6 jam lalu. Iya. Gitu. Padahal belum mandi, pokoknya ntar bangun tidur pakai parfum udah abis mandi gitu. Jangan ya. Jangan, Maksudnya aromanya abis mandi. segar seperti abis mandi terus gitu Oke. di. Nah kalau Koko Dave mungkin boleh diceritain gak kemarin kan udah dicoba beberapa produknya apalagi dipakai Noah jalan-jalan ke Amsterdam juga kan. Gimana nih kok sambil dipakai jalan-jalan gitu. Yang berasanya yang tadi disinggung tuh bahwa oke, kita environmentnya kan kadang-kadang merokok ya, dan kadang-kadang merokoknya lumayan di dalam studio misalnya kan. Ya kan? Apa? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya kan. Studio tuh jadinya ngebul gitu Iya, tapi istilahnya ya. formula yang tadi itu yang menyerap ada asap rokok, polusi-polusi apa itu berasa sih. Maksudnya kayak Laki-laki lah ya. nggak terlalu nempel gitu. Itu yang paling berasa sih. Itu untuk si parfumnya ya, tapi kalau misalkan mungkin Herbadi Care lainnya, kalau misalnya dari parfumnya aja aromanya tadi yang disampaikan udah sebegitu memorable, pasti untuk rangkaian yang lain juga aromanya seperti yang disampaikan, sabunnya, shampoo-nya juga pasti aromanya juga luar biasa. Dan jangan seperti aku yang sampo turun ke bawah biar irit, karena tadi katanya udah disampaikan bahwa harganya affordable. Betul. Gitu. Iya betul, karena kan for daily use ya, jadi kita pasti tend untuk repurchase dan repurchase lagi. Nah terus juga nih kalau ngomongin produk-produk dari Men's Experience, jadi Men's Experience ini teman-teman punya semangat untuk ngejadiin laki-laki bisa jadi laki-laki modern dengan breaking boundaries di hidup dan juga experience now. Nah ini juga ngajakin teman-teman semua untuk explore things yang belum pernah kalian rasain sebelumnya bersama Men's Experience. Sekarang kita pengen nanya nih dan ngobrol sama teman-teman Noah juga tentang breaking boundaries ini gitu. Kira-kira apa momen-momen breaking the boundaries dari Ariel, dari Kang Lukman dan juga dari Koko Dave gitu ya, tentang dimana lo harus going extra miles gitu. Misal contoh nih yang tadinya malas olahraga tapi demi kesehatan ya kita harus olahraga gitu. Coba kalau misalnya dari Kak Boril ya, apa nih Kak momen breaking boundaries yang pernah ada di hidupnya Kak Boril? Banyak banget. Salah satunya ini gak sih motoran? Gue motor-motoran, belakangan ini gue lagi seneng banget jadi tukang kayu. Jadi apa Kang? tukang kayu, Ngapain jadi itu? hobi. Jadi motong kayu, bikin meja, bikin lemari kayak gitu-gitu. Jadi kan, wow. Kebul dong ya? Oh itu sih bukan kebul lagi. Itu udah. bisa bersin-bersin gak sih ya kan? Ya. Oke. Itu belakangan itu sih sebetulnya. Dibilang breaking boundaries, ya mungkin dari sisi pemilihan bisa dibilang karena banyak pilihan lain sih sebetulnya ya yang lebih mudah buat dilakuin mengisi waktu senggang. Cuman kayaknya gue pengen milih yang agak susah. Itu sih palingan belakangan ini ya. Oke, Itu sih jadi emang breaking boundaries. betul. Ya kan, karena kan kalau misalkan kita ngomongin rekening mah bisa beli ya. Iya. Able tuh. Ya Kang Boril punten. Kalau bahas rekening mah mau beli lemari 4 juga langsung cash and Bisa. carry. Gak seru. Tapi Kang Boril memilih untuk bikin sendiri. Sendiri, pengen ngamplas, pengen Dan- disemprot-semprot. Betul, pengen dipelitur sendiri kan. Karena mungkin Kang Boril konsepnya adalah kalau ada yang ribet kenapa harus mudah gitu. Ya kan biar breaking boundaries tadi Betul, soalnya. siapa tahu nanti Noah, abis itu ada sampingan Noah Mebel gitu ya. Iya nggak ada yang tahu.
katalognya ada di basecamp kita ya. Oh, Udah udah ada. ada katalog ya, baik, baik. Tapi katanya kan soalnya hanya untuk mengisi waktu luang, jadi jualannya ke yang tahu-tahu aja. Soalnya kalau orderan membludak nggak ketampung ya. Oke, jadi selain itu ya, selain manggung, studioan, motoran, ada lagi nih Nambah baru. kayuan ya. Ya, udah Mebelan. mulai mebelan. Sekarang udah mulai main mebel ya, Kang Boril. Bentar lagi kayaknya punya punya kebun habis ini kayaknya buat kayu-kayunya biar nggak beli-beli terus. Ambil dari kebun sendiri aja. Bisa, Iya, bisa, benar. bisa. Iya kan? Modern farming ya. Betul, kalau mau jati bodas Kang Boril bagus itu jati bodas itu. Kokoh jati bodas tuh kokoh bagus. Jangka panjangnya bagus itu. Mulai cocok gak jadi tukang kayu? Cocok ya. Ya, kalau misalkan tadi breaking boundariesnya Kang Boril adalah mencoba hobi yang baru tadi. Ya. Nah, kalau misalkan Dan dari bisa dibilang hobinya tuh sekalian yang nyebreng gitu ya. betul Kayak ya ke kayu. ini emang nyebreng banget sih ini kebetulan kayak bikin mebel gitu kan. Mebel. Kan kalau tiba-tiba alat sound masih nyambung. Masih gitu ya. nyambung, Studio nah. ini mebel. Iya, misalkan kayak mendalami sound system masih nyambung. Ini tiba-tiba bikin mebel sendiri kan agak itu luar biasa loh nyeberangnya, ya kan? Nah tapi kalau misalkan dari Kang Lukman apa nih? Ada nggak? Lukman. Ya paling kalau aku sih fotografi ya. Masih tetap foto setia nih Iya, Kang. karena itu satu hal yang nggak pernah diduga. Hmm. Jadi dulu tuh teman-teman tukang fotografi, terus ada teman wartawan gitu kan. Aku tuh nggak paham foto gitu, Oke. dan nggak tertarik sama sekali. Entah kenapa atau jadi saya juga nggak tahu ya momennya kapan itu. Tiba-tiba kok jadi suka foto gitu, sampai pelajarin, sampai gonta-ganti body device-nya gitu kan. Terus Lumayan boncos ya Kang ya beli-beli lensa. iya sampai koleksi segala macam gitu kan. Itu kok bisa ya gitu. Kadang-kadang mikir, Bukan situ, gue juga suka gitu. Lihat Lukman, kok bisa ya? Jam 7 pagi dibeli tuh lensa, jam 7 malam udah dijual lagi. Aduh. Cuma Kang buat mending nyewa eksperimen aja gitu. kalau kayak gitu. Itu lumayan breaking boundaries ya dia. Jual beli dalam satu hari. Jual beli barang dalam takutnya bentar lagi ada ini ya, ada Marketplace. e-commerce ya. Iya. Namanya Lookmart. Lookmart. Bukan Lukman ya Lookmart. Takutnya habis Breaking ini the ada reckoning. Marketplace. Lookmart Lens ya nanti dia ada gitu nggak ada yang mau. E-commerce. Iya benar. Nah kalau misalnya kita lanjut nih karena habis ini juga kita akan langsung mungkin open session Q&A juga. Yes. Kalau dari Ko Dave gimana Koko nih? ngapain kok? Kalau breaking boundaries di era sekarang nih kita pasti nggak cuman kami di stage ini di dunia teman-teman pasti juga kayaknya ya dunia bergerak cepat pasti kita ngalamin lah itu setiap hari ya on daily basis. Kalau kita sih yang saya mau share tuh orang mungkin ngelihatnya Noah perform di kota A, kota B, kota C. Puji Tuhan dikasih lancar semua gitu ya. Tapi di belakang itu hampir tiap malam breaking boundaries sebenarnya. Karena pasti ada kendala aja kan, kayak kendala teknis lah, kendala waktu, and then kita harus rasanya badan udah capek tapi wah ide harus terdeliver seperti yang kita pikirkan sebelumnya gitu. Jadi untuk mencapai itu kadang-kadang enggak nih, harus nih gitu. Itu breaking boundaries menurut saya gitu. Jadi dengar-dengar Koko Dev tuh bisa 7 hari nggak keluar studio. Lebih ke nggak pindah dari posisi depan pianonya di gini. Gitu aja. Miringnya satu. Semiring gini. Karena kan habis harus dengerin monitor ya di sini gitu kan. Koko tapi harus balance ya kiri kanan atau emang cuma satu doang? Enggak emang lebih aktif yang kiri nih. Kalau yang kanan kayaknya nggak tahu kenapa kurang bagus pendengarannya kan. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu dong buat Men's Experience dan juga Noah. Obrolan yang luar biasa seru banget. Jadi mungkin sekarang kita akan memulai untuk open session Q&A terlebih dahulu. Kita akan buka 3 pertanyaan dari teman-teman media. Mungkin boleh yang mau bertanya, ada teman-teman media yang mau bertanya mungkin boleh dibantu. Ya, nanti juga selain Mas Bayu ada Ibu Titis juga yang Ada akan Bu ikut Titis, menjawab. ada Mas Bayu yang bisa ditanya juga. Silakan teman-teman mau raise hand boleh 3 penanya aja. Ada yang mau bertanya? Oke, boleh acungkan tangan. Boleh. Silakan Mas yang di depan Mas. Masnya mau nanya? Heeh. Silakan. Ya, Silakan. boleh Mas dari media mana? Perkenalkan dan pertanyaannya? namanya dari media mana? Nama saya Eki dari cumi-cumi.com. Cumi-cumi.com. Aku sering lihat dia, oke. Ya kalau untuk laki-laki gitu kan emang bukan hal yang tabu gitu untuk merawat diri apa segala macam.
Tapi kalau untuk teman-teman Noah sendiri, uh, identik gak sih kalau laki-laki merawat diri itu harus mempunyai warna kulit yang baik, yang cerah gitu, atau warna putih itu tetap dijaga apa enggak gitu untuk penampilannya? Oke. 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 Apakah harus putih? Gitu kali pertanyaannya. Iya sebenarnya merawat diri itu kayak merawat diri untuk pria versi seorang teman-teman Noah nih itu tuh yang bakal jadi putih bersih harus kulitnya cerah atau gimana gitu. Kalau menurut gue pribadi ya, kalau menurut gue pribadi, putih itu kan genetik ya. Jadi nggak semua orang punya pilihan buat itu sebetulnya gitu. Jadi kalau dari gue sendiri itu keluar dari kriteria sih sebetulnya. Yes. Karena kan kita tetap jadi diri sendiri ya. Yang harus itu sih menurut gue bersih sih. Jadi mau putih, kuning, coklat, hitam. Tapi kalau bersih itu yang paling penting sih menurutnya. Nggak ada hijau. Di mana Kang Orang Ijo? mana ijo? Di mana Kang Lukman? Di mana Ayano Hejo? Siapa yang kulitnya hijau, mending pengen ketemu aku mau foto bareng. Hulk. Hulk, benar Karena juga sih. karena gue juga ya bukan kita semua mungkin pernah lihat juga ada orang yang kulitnya putih tapi nggak bersih malah lebih kelihatan lagi tuh kotornya. Jadi kalau buat pribadi yang paling penting itu bersih, habis itu wangi sih paling penting karena kalau udah bersih wangi itu kalau buat gue pribadi itu ngaruh ke percaya diri. Mau naik ke stage, mau ketemu orang banyak, mau ya berbagai macam kegiatan tuh nggak ada rasa kayak aduh Mager nih. atau gimana mau ngomong sama orang kadang-kadang kan kalau kayak gini aduh mau ngomong sama orang antar dulu gue belum mandi nih atau apa gitu. Jadi yang paling penting sih itu pengaruh banget buat mood kita bisa berbaur di sosial ini gitu. Jadi yang paling penting bersih sih kalau gue bilang. Oke. Jadi tidak harus putih tapi bersih karena menjaga diri, menjaga dan merawat gitu ya. Aku Betul. setuju banget sih sama Kak Bor, emang kalau udah wangi tuh kayaknya tingkat ketampanan tuh nambah 30% deh. Betul Indi. Nah mungkin berhubung kita juga waktu sudah mendekati sholat maghrib, Ya. mungkin kita juga nanti mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya selanjutnya mungkin bisa nanti di lain kesempatan setelah ini. Karena aku punya pertanyaan ultimate dulu nih. Yes. Untuk Bu Titis dan juga Silakan. Mas Bayu. Ya, harapan ke depannya. Betul. Ya, setelah mungkin memilih Noah sebagai jadi brand ambassador dan juga mungkin what's next Iya. setelah ini, apa ke depannya akan dijalankan bersama Noah ataupun harapannya, mungkin boleh silakan Bu Titis, baru Mas Bayu juga turut menjawab, silakan. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di acara launching Man Experience dari PT Cosme. Jadi harapan dari PT Cosme sendiri untuk produk Man Experience mudah-mudahan bisa menjadi pilihan untuk perawatan baik itu wajah dan tubuh buat para pria, dan para pria sudah nggak malu lagi untuk beli produk perawatan kulit gitu. Dan untuk kedepannya Man Experience bukan hanya ini saja, tapi kita akan terus berkembang dan berinovasi. Ya, semoga Noah tetap jadi ya, semoga Noah juga selalu support dari produk Man Experience sendiri. Luar biasa, Tepuk tepuk tangan tangan dong dulu dong buat Bu Titis. Oke, iya ya. Jadi mungkin ini juga Men's Experience bisa mengedukasi lagi, terutama cowok-cowok nih bahwa merawat diri juga itu penting ya. Bersih dan Betul. wangi itu udah cukup ya. Betul. Karena kalau urusan wajah mah terserah Allah Subhanahu wa taala. Iya betul ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang uangnya cukup baru bisa terserah dokter kan gitu. Betul, tapi kalau bersih Ya. dan wangi kita bisa Kalau kontrol. belum cukup ya dari yang affordable aja dulu, skincare, body care gitu kan. Kalau uangnya cukup ya sok coba aja ke yang lebih mahal, ada dokter, ya kan. Tadi udah dijelasin ada botox, ya itu mah pilihan masing-masing ya. Udah, tadi itu sesinya dokter, ya. Dokter, luar biasa sekali tadi obrolannya juga seru banget ya. Silakan, Mas Nah Bayu, kalau dari boleh. Mas Bayu nih gimana plan ke depannya? Ya, harapannya dari Mind Experience sendiri ini bisa bareng Noah gitu ya. Jadi bisa menginspirasi juga untuk cowok-cowok di Indonesia kalau jangan malu dan jangan ragu untuk aware dengan kesehatan dan penampilan
kulit kita sendiri seperti itu. Jadi harapannya ke depan juga kita bisa ada beberapa activity yang untuk menularkan keinginan untuk bisa terus menjaga penampilan, aware dengan dirinya yang nanti akan jalan bareng dengan Noah seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk Men's Experience. Luar biasa sekali, mungkin boleh kita berfoto terlebih dahulu. Yes. Mungkin boleh semua berdiri ke depan, kami persilahkan. Silakan boleh berdiri. Dan jangan lupa teman-teman tadi 5 orang beruntung nanti pulangnya kita foto bareng Betul, sama Noah. nah ini nggak lengkap Nindi kalau misalkan kita kekurangan satu sosok lagi. Salah satu representatif dari Men's Experience. Ada ya. Bayu Skak, Kak Bayu Skak di mana? Kak Bayu Skak boleh maju ke depan Silakan. dong, Kak Bayu. Ini YouTuber oke punya nih ya, area-area Surabaya. Silakan Kak Bayu boleh bergabung juga sama Ibu Titis, Pak Bayu dan juga teman-teman dari Noah. Ya silakan teman-teman boleh kita ke sebelah kanan dulu ya. Oke teman-teman di atas panggung. Ini sebelumnya kita mau serahkan produk dulu. Nih dipegang produk-produknya. Oke silakan dipegang produk-produk favoritnya dari teman-teman Noah, Kak Bayu dan Mas Bayu juga. Lalu Ibu. Nah, Cakep. boleh langsung diabadikan teman-teman media yang sudah hadir di sini. Ya. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi Boleh dari sebelah fotonya sana. sebelah kanan terlebih dahulu. Kita lihat sebelah kanan dulu, sebelah kanan dulu. Kita Kanan lihat ya, 1, 2, 3. Tengah. Ke tengah boleh, siap-siap teman-teman yang di tengah. 1, 2, 3. Lalu matanya ke sebelah kiri. Ya untuk kiri 1, 2, 3. Bu Titis mungkin boleh kotaknya dibuka Ibu. Kotaknya dibuka dan ditunjukkan, mungkin Ini boleh ada dibantu. Noahnya loh Bu. Jar. Biar Ciluk Bakekok Ciluk, ya. Mbak, ada Noah. Oke. Nah, boleh sekali lagi yang tengah mungkin langsung saja berbarengan. 1, 2, 3. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita ingin mengundang juga untuk teman-teman komunitas untuk dapat ikut berfoto di depan bersama dengan Dr. Yuri. Silakan, Selaku Dr. Yuri. narasumber kita tadi, perwakilan aja dari teman-teman komunitas yang tadi maju ke depan. Mungkin boleh Kak Baut, ada Kak Richard, ada Kak Hafid, Kak Iman juga boleh maju ke depan berfoto bersama. Oke, sudah ada cowok-cowok tampan bersama Ibu Titis ya di atas panggung. Silakan berfoto kembali. Satu, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak teman-teman komunitas, terima kasih banyak Noah, Bu Titis, Mas Bayu dan juga Mas Bayu Skak. Mungkin boleh kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduknya masing-masing. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir. Betul Jangan lupa sekali. kepada teman-teman media untuk bisa mengambil souvenir merchandise dari Men's Experience di meja registrasi pada saat event selesai Baik, ya. terima kasih Ibu Titis, Mas Wahyu dan juga teman-teman Noah boleh kembali ke tempat. Boleh, Thank you. terima kasih banyak. Tepuk Terima tangan kasih sekali banyak. lagi Tepuk untuk tangan sekali Noah. untuk Noah dan Men's Experience. Dan kami ucapkan juga terima kasih untuk yang sudah hadir pada sore hari ini.